Kita tahu bahwa tadi orang miskin, orang fakir, dia berutang karena memang kebutuhannya yang tidak bisa dihindari. Ada kedaruratan yang dia harus selesaikan, kemudian dia sudah berusaha, dan pada akhirnya memang ada bagian zakat yang bisa digunakan. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan keberadaan kita di Ramadan ini menjadi wasilah kita memperoleh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan mengenai hak orang berhutang dari zakat. Sebagaimana diketahui bahwa zakat, orang-orang yang mendapatkan bagiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, kita tahu bahwa zakat ini tidak hanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ mengandung berbagai kemaslahatan. Di antara kemaslahatan yang terwujud adalah bagi penerima zakat. Kita tahu bahwa harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang-sedang saja, ada yang kemarin banyak, sekarang sedikit, ataupun sebaliknya. Meskipun demikian, inti daripada harta itu adalah bagaimana kita memperoleh kemaslahatan, bukan semata-mata mempunyai harta tersebut. Maka ketika kita mempunyai harta, yang harus diperhatikan adalah apakah harta tersebut memberi manfaat atau tidak. Dalam hal ini, manfaat duniawi tentu kita tidak akan lupa. Setiap orang tanpa panduan agama pun akan melihat kepada manfaat harta tersebut. Tetapi yang tidak banyak diperhatikan adalah bagaimana manfaat tersebut itu berpengaruh kepada yang lain, kemudian bagi
kehidupan yang akan datang. Maka syariat zakat ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang multidimensi kebaikannya, bahwa tidak hanya bagi yang memberikan zakat, tapi penerimanya pun itu mendapatkan kemanfaatan. Karena pada saat dia kekurangan atau membutuhkan, maka akan mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, zakat yang tadi diberikan oleh orang-orang kaya, seandainya itu ditahan di orang yang memiliki kewajiban zakat, tentu manfaatnya tidak akan bisa terwujud. Sementara bagi yang menerima, tentu ini akan memperoleh berbagai kemaslahatan. Bagi orang kaya, 100.000, 1 juta mungkin itu tidak terlalu bernilai. Tapi bagi yang papa, yang kekurangan, maka puluhan dan ratusan ribu itu akan bernilai manfaat. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bahwa orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka oleh Allah sudah ditanggung untuk mendapatkan rizkinya. Dalam surat Al-An'am disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha, bahwa tidak ada yang melata, yang hidup di atas bumi ini kecuali Allah menanggung rizkinya. Di antara sumber rizki bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tergolong kepada asnaf zakat adalah zakat yang harus dikeluarkan dari para orang-orang yang mempunyai kewajiban memenuhi zakat. Kemudian hadirin rahimakumullah, bahwa ada bagian dalam zakat itu, yaitu bagi orang yang berutang. Disebutnya adalah ghorimin. Ya. Asnaf yang keenam dalam zakat yaitu ghorimin, orang yang berutang. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, keadaan secara ekonomi manusia itu berbeda-beda, tidak dalam satu kesempatan. Kemudian yang kedua, bisa jadi hari ini orang itu mempunyai berbagai hal, tapi di kesempatan yang lain dia tidak punya apa-apa. Atau sebaliknya, yang tidak punya apa-apa, di satu waktu dia akan menjadi orang yang berpunya. Nah, keadaan yang satu tidak mempunyai apa-apa atau kurang ini, kemudian yang lain sedang mempunyai berbagai hal, ini adalah peluang kita untuk saling tolong-menolong, dan di antara bentuk saling tolong-menolong itu adalah secara tidak langsung melalui asnaf zakat ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang melihat berbagai sisi, ini memperhatikan kondisi orang-orang yang berutang. Sampai nanti oleh para ulama disusun berbagai hal terkait dengan utang piutang. Karena ini adalah urusan yang sangat penting dan sangat pelik. Sebagaimana tadi, bahwa dalam kehidupan tidak dapat dihindari kita akan berhutang dengan berbagai kepentingannya, maka nanti ada adab-adabnya, termasuk di dalamnya bagaimana Rasulullah SAW itu mempertanyakan dulu status mayat sebelum disolatkan, apakah dia meninggalkan hutang atau tidak. Kalau dia beres hutangnya, maka Rasulullah SAW menyolatkannya,
kalau belum beres maka itu Rasulullah enggan untuk mendoakan dan menyolatkannya. Kemudian dalam kesempatan yang lain disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an memberitakan Rasulullah SAW ketika sudah futuh Mekah itu memberi bantuan, memberi pertolongan kepada orang-orang yang berhutang atau memang tidak punya kemampuan untuk membayar. Beliau menyebutkan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya adalah lebih utama terhadap kaum mukminin dibanding diri mereka sendiri. Faman taraka dainan fa ilayya. Siapa yang meninggalkan utang, maka datanglah kepadaku. Wa man taraka malan falil waris. Siapa yang meninggalkan harta, maka itu bagi ahli waris. Sangat cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya ketika ada orang-orang yang tidak mampu untuk membayar utang, maka Rasulullah SAW itu berdiri memberikan bantuan, sementara kalau ada tirkah atau peninggalan itu diserahkan saja kepada ahli waris untuk mendapatkan bagian dari utang tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, dengan demikian posisi utang ini sangat penting untuk diperhatikan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana di antara asnaf dari zakat itu yang keenam ada al-ghorimin, orang yang mendapatkan atau sedang mengalami punya utang. Ghorimin ini asal katanya dari goroma, yaitu orang yang sedang kesusahan. Ghorim berarti orang yang susah. Nah, keadaan yang berutang disebut ghorim atau mengalami ghorom ini karena mau tidak mau disadari atau tidak bahwa orang yang berutang itu memang sedang susah, sedang mengalami kondisi dia harus mengembalikan sesuatu kepada yang lain. Apalagi kalau kondisi hutangnya lebih banyak, sementara keperluannya semakin meningkat, sedangkan untuk melunasinya tidak ada, maka kondisi kesusahan ini akan semakin meningkat. Kemudian dalam tahap-tahap tertentu yang memberikan pinjaman atau yang memberikan yang menjadi utang ini kadang menagih ya, mereka meminta untuk segera dikembalikan. Maka tentu ini kesusahannya semakin bertambah lagi. Dalam hal ini Allah memberikan panduan bahwa wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Orang-orang yang punya kesusahan untuk membayar itu alangkah baiknya diberi tangguh, diberi tempo agar ada keluangan untuk membayar. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seandainya kalian mensedekahkannya itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ini panduan dari Islam kepada orang yang memberikan utang supaya tidak terlalu menyusahkan, itu memberikan tempo. Kemudian pada kondisi tertentu yang ngutang ini tidak bisa dibayar, itu lebih baik disedekahkan ya. Hadirin rahimakumullah, tentu bagi orang yang berutang jangan berharap ya ada pengampunan atau pemberian sedekah tadi, tapi dia memang harus berazam supaya bagaimana bisa membayar utang dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Tapi tadi kadang ketika orang sudah keinginannya kuat tapi kemampuannya memang tidak ada, akhirnya utang yang tadi diniatkan untuk dilunasi itu tidak bisa juga untuk dibayar.
Dalam hal ini wal ghorimin, ya, orang-orang yang berhak mendapatkan asnaf zakat berupa yang berutang tentu mempunyai posisi yang harus diperhatikan. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat tadi. Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa kriteria kapan orang berutang yang utangnya tadi layak mendapatkan bagian dari nisab zakat. Yang pertama adalah orang yang dia berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, untuk minum, ya. Kemudian dia sudah tidak bisa lagi memenuhi dengan usahanya sendiri, ya, penghasilannya tidak cukup, akhirnya dia ngutang. Atau yang kedua adalah orang-orang yang menyelesaikan urusan di antara sesama kaum muslimin. Di antara dua pihak A dan B sedang ada masalah, sedang ada sengketa, kemudian pihak yang ketiga si C ini melakukan pengislahan, membereskan supaya A dan B ini selaras kembali. Dan dalam pengislahan ini bisa jadi ada biaya, ada uang yang dikeluarkan, maka pada posisi seperti ini si C ini bisa atau layak mendapatkan bagian asnaf ghorimin karena dia berutang bukan untuk kepentingan dirinya tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, meskipun ada bagian yang berutang mendapatkan asnaf, ya, mendapatkan bagian daripada zakat, tetapi tidak boleh kita meniatkan dari awal mengutang itu karena akan dibayar atau mengambil bagian dari asnaf zakat. Tentu ini tidak benar. Kita tahu bahwa tadi orang miskin, orang fakir, dia berutang karena memang kebutuhannya yang tidak bisa dihindari. Ada kedaruratan yang dia harus selesaikan, kemudian dia sudah berusaha, dan pada akhirnya memang ada bagian zakat yang bisa digunakan. Sementara orang-orang yang tadi sudah berniat dari awal ingin mengambil bagian zakat, kemudian dia melakukan utang, ya, pinjaman, maka ini adalah tidak benar. Inilah hadirin rahimakumullah bagaimana Islam memberikan solusi kepada orang-orang yang punya utang piutang. Dalam hal ini adalah untuk hal yang sangat prinsipil, kemudian dia sudah berusaha semaksimal untuk menutupi atau membayarnya, tetapi kemampuannya tidak bisa, maka ada bagian dari asnaf zakat yang bisa digunakan. Tentu para amilin, para pengguna bagian daripada zakat ini harus memastikan apakah zakat tersebut diberikan kepada ghorimin yang berhak atau memang yang berutangnya tidak layak untuk diberi bagian dari asnaf zakat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, menjadi panduan, dan kita terhindar dari posisi ghorimin agar kita menjadi orang-orang yang merdeka, kemudian tidak menggunakan bagian dari asnaf tersebut karena ada asnaf-asnaf lain yang lebih memerlukan. Baik Ustadz, sebelum ditutup, Ya. ada pertanyaan yang masuk kepada redaksi. Yang pertama, apakah seseorang yang memiliki harta berlimpah tetapi terlilit utang dapat dikategorikan sebagai ghorimin? Ya, terkait dengan orang kaya yang kemudian terlilit utang, apakah termasuk ghorimin atau tidak? Tentu di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
apakah berutangnya tadi adalah untuk urusan-urusan yang penting gitu, bukan urusan-urusan yang tidak berharga atau tidak berguna. Kemudian yang kedua, bahwa dalam posisi yang pada awalnya aman-aman saja, kemudian ada bencana ya, misalnya yang menipu atau apa, maka meskipun pada awalnya dia orang kaya, tetapi karena penipuan tadi ya, dia menjadi banyak utang, menjadi banyak hal yang harus dikembalikan kepada yang lain, saya kira itu berhak ya mendapatkan bagian dari asnaf zakat. Baik Ustadz, yang berikutnya, apakah seseorang yang terlilit utang dapat mempengaruhi pahala saumnya di bulan Ramadan? Nah, sepanjang pengetahuan saya bahwa keadaan berhutang itu tidak terpengaruh dengan pahala, tetapi memang ini akan sedikit banyak mengganggu kehusyuan. Kenapa? Karena memang alangkah baiknya sebelum Ramadan itu dibereskan ya si utang-utang tadi, supaya kita menjalani Ramadan ini dengan tenang, dengan khusyuk begitu. Tapi ya kemampuan ataupun keadaan memang tidak seperti yang kita inginkan. Dalam hal ini tentu ada kecemasan, ada kurang bahagia karena memang ada yang harus dibayar atau diselesaikan. Jadi kalau terkait pahala memang tidak ada penjelasan, tetapi kalau secara psikologis kejiwaan tentu itu akan sedikit banyak mengganggu kepada kehusyuan ibadah kita. Baik Ustadz, yang terakhir, apakah seseorang yang berhutang untuk memenuhi gaya hidup termasuk kepada golongan ghorimin? Tentang yang berutang disebabkan gaya hidup, tentu ini sudah keluar daripada inti dia berhutang yang memang harus diperhatikan, berhak ya mendapatkan bagian daripada zakat atau asnaf zakat. Karena penjelasan para ulama ya, yang berutang dan berhak untuk mendapatkan bagian daripada asnaf zakat itu adalah yang dia memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup ya. Kebutuhan makan, minum ya. Kemudian ada keperluan-keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka itu berhak untuk mendapatkan perhatian daripada bagian zakat. Adapun gaya hidup, maka ini para ulama sepakat tidak bisa menjadi kriteria orang tersebut mendapatkan bagian daripada zakat ya. Kenapa? Karena dia mengutang, dia mengambil sesuatu dari pihak lain untuk dikembalikan tadi bukan dalam kondisi darurat ya, tapi memang gaya hidup ya, itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibenarkan. Jadi kemampuannya, kebutuhannya itu di bawah, tapi memang gaya hidup yang sangat tinggi, maka menyebabkan orang itu berutang, itu tidak dibenarkan. Orang Sunda bilang itu tidak ngukur kakujur. Jadi dengan demikian bagi orang-orang yang seperti ini tidak ada kelayakan atau keharusan untuk dibantu melalui bagian zakat kategori ghorimin. Wallahu a'lam. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi.